Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku. Jadi video ini masih membahas tentang dinamika partikel. Cuman untuk kali ini bakal langsung bahas soal-soal yang biasanya muncul dalam tugas atau ujian teman-teman sekalian. Nah, oke, let's see. Tapi teman-teman, sebelum lanjut, boleh banget nih bantu untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya ya, agar channel ini dapat berkembang dan dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami pelajaran di sekolah. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-temannya atau ke adik-adiknya gitu yang sekiranya membutuhkan video ini untuk belajar gitu. So, langsung aja. Nah, oke teman-teman, langsung kita masuk ke latihan 1 dinamika partikel fisika kelas 10. Nah, di sini nomor 1 disebutkan ada sebuah balok bermassa M ditarik dengan gaya F ke kanan. Nah, sesuai dengan gambar, ditarik dengan gaya F ke kanan. Tentukan percepatan balok jika koefisien geseknya nu k. Nah, seperti ini. Jadi dalam mengerjakan soal seperti ini tuh, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menguraikan atau menentukan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, oleh karena itu biasanya kita tulis ulang nih gambarnya. Jadi kita gambarkan ulang bendanya. Ya walaupun nggak rapi-rapi amat, nggak apa-apa. Nah, di sini dituliskan ada gaya F ke kanan. Nah, teman-teman harus notice di sini ada disebutkan koefisien gesek, artinya benda ini terletak pada bidang yang kasar, di mana akan timbul gaya gesek, dan gaya gesek itu pasti selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Karena arah gerak bendanya ke kanan, oleh karena itu arah gaya geseknya pasti ke kiri. Dituliskan seperti ini biasanya F. Nah, kemudian selain itu ada juga gaya berat dan gaya normal yang bekerja pada benda, karena ini bendanya terletak di sebuah bidang. Nah, gaya berat diambil dari titik pusatnya, kemudian kita tuliskan dengan lambang W. Kemudian gaya normalnya adalah 90 derajat terhadap bidangnya. Walaupun dia nggak benar-benar di tengah, tidak masalah. Yang penting 90 derajat terhadap bidang benda. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita menghitung gaya setiap komponennya, yaitu komponen X dan komponen Y. Biasanya kita asumsikan seperti ini. Ini X, ini Y. Nah, jadi dituliskan sigma gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan apa? Jadi karena di sini dituliskan bahwa bendanya bergerak ke kanan, artinya sepanjang sumbu X. Kalau seperti itu, yang berlaku adalah hukum Newton 2. Jadi di sini sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan. Beda dengan sigma Fy. Karena benda yang tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah, maka hanya berlaku hukum 1 Newton. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Nah, kemudian gaya yang bekerja sepanjang sumbu X ini ada apa aja? Nah, di sini kita sudah tuliskan ada kita asumsikan bahwa yang bergerak ke kanan adalah positif, yang bergerak ke kiri negatif. Jadi F besar dikurang F kecil sama dengan massa dikali percepatan. Nah, dimana pada video sebelumnya kemarin saya jelaskan rumus gaya gesek itu adalah nu k dikali n sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ini persamaan 1. Kemudian kita masuk ke sigma Fy. Nah, di sini sigma Fy kita asumsikan yang ke atas adalah positif, yang arahnya ke bawah negatif. Jadi n dikurang W sama dengan 0. Jadi n sama dengan W. W kemarin rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Nah, ini persamaan 2. Nah, kemudian kita substitusikan
substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi didapatkan F dikurang nu K dikali M kali G. Kita masukkan N-nya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, karena di sini disuruh menentukan percepatan, jadi langsung aja. Jadi A sama dengan F dikurang nu K dikali M dikali G dibagi M. Atau disederhanakan F per M dikurang nu K dikali G. Seperti itu. Untuk soal-soal seperti ini, cara pengerjaan seperti ini. Nah, oke, lanjut ke soalan nomor 2. Di sini dua benda dengan massa M1 10 kg dan massa M2 15 kg. Tentukan percepatan benda jika koefisien gesek mu K sama dengan 0,4. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Oke, soal seperti ini sama dengan soal sebelumnya. Kita tulis ulang gambarnya untuk menentukan komponen gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di sini karena ini ada dua benda, jadi kita urai satu persatu. Jadi kita tulis biar lebih mudah dipahami. Untuk benda 1 terlebih dahulu. Untuk benda M1, kita tulis di sini seperti ini. Nah, oke. Nah, benda M1 di sini dia diberikan gaya F. Gaya F. Karena bidangnya kasar, teman-teman, di sini ada keterangan nu K, berarti bakal ada gaya gesek yang berlawanan dengan arah bendanya. Karena ini didorong ke arah kanan, otomatis arah gaya geseknya ke kiri. Arah gaya gesek ke kiri. Nah, selain itu teman-teman, di sini M1 dan M2 berdempetan. Maka di sini bakal terjadi gaya aksi reaksi. M1 memberikan aksi sehingga M2 bakal memberikan reaksi. Sehingga di sini bakal ada gaya yang dirasakan ke arah kiri. Gaya yang disebabkan benda 2 ke benda 1. Nah, seperti itu. Nah, selain itu kita tuliskan lagi yang lain gaya arah sumbu Y-nya, yaitu ini gaya berat, kemudian ada gaya normal. Nah, untuk benda 1. Nah, sehingga kita bisa menuliskan per komponennya, yaitu sigma fx sama dengan, karena ingat lagi bendanya bergerak ke arah kanan atau sumbu X, maka sigma fx-nya sama dengan massa dikali percepatan atau berlaku hukum 2 Newton. Nah, sigma fx kita asumsikan lagi yang bergerak ke kanan positif dan yang bergerak ke kiri negatif. Jadi yang bergerak ke kanan di sini F besar, kemudian G gesek, kemudian ke arah kiri juga F21. Nah, sama dengan massa 1 dikali percepatan. Nah, di sini F-nya dituliskan 150 Newton, atau kita urai dulu yang F sama dengan nu K dikali N dikurang F21 sama dengan massa 1 dikali percepatan. Nah, F-nya 150 Newton, F-nya 150 dikurang nu K-nya 0,4. N-nya kita bisa ketahui dari sigma Fy. Jadi sigma Fy sama dengan, sekali lagi karena bendanya bergerak ke sumbu X saja, tidak bergerak arah sumbu Y ke atas atau ke bawah, maka hanya berlaku hukum 1 Newton di sini. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Nah, dimana yang ke atas adalah positif, yang ke bawah negatif. Jadi N sama dengan W. Jadi M1 dikali G. M1 adalah 10 dikali
tambahkan dengan 10, berarti 100. Berarti N-nya 100, N-nya 100, F21 belum diketahui, M1-nya 10, A-nya juga belum diketahui, A-nya yang kita tanyakan. Oke, kita dapat, ini masih bisa disederhanakan lagi, 150 dikurang 0,4 dikali 100 itu 40, dikurang F21 sama dengan 10A. Ini 110, ini 110 dikurang F21 sama dengan 10A. Oke, kita dapat persamaan 1. Nah, kita lanjut ke benda 2. Untuk benda M2. Untuk benda M2 sama, untuk caranya untuk benda M2 ini dia agak gede dikit. Nah, M2 karena bendanya bergerak ke kanan, jadi M2 juga merasakan gaya gesek di sini F. Nah, kemudian M2 juga akan merasakan gaya yang disebabkan oleh benda 1. Jadi F12 ke arah sini, ke arah kanan. Nah, sehingga ya jangan lupa kita tuliskan di sini ada gaya beratnya. Ada gaya berat dan ada gaya normal. Oke. Nah, sehingga sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan yang ke arah kanannya F12 dikurang F sama dengan massa 2 dikali percepatan. F12 kita tidak tahu. Ini nu K dikali N. Ini N2 kali M2 dikali A. Dimana N2 kita bisa dapatkan dari sigma Fy sama dengan 0. Di sini N dikurang W2 sama dengan 0. Jadi N2 sama dengan W2 atau M2 dikali G. M2 nya adalah 15 kali 10 sama dengan 150. Jangan lupa satuannya Newton, ini juga satuannya Newton. Kemudian nilai N kita masukkan ke sini, F12 kita belum tahu, dikurang K nya 0,4 dan N2 adalah 150 sama dengan massa 2 15A. Nah, oke, ini bisa kita sederhanakan lagi. F12 dikurang 4 dikali 0,4 dikali 150 itu sama dengan 4 dikali 15, berarti 60 15A. Nah, seperti ini. Oke, karena di sini sudah sampai di sini. Ini persamaan 2. Nah, karena yang ditanyakan adalah percepatan, dan tadi saya sampaikan bahwa terjadi gaya aksi reaksi di antara M1 dan M2, dimana gaya aksi reaksi itu seperti hukum Newton 3 yang memiliki besar yang sama tetapi arahnya berbeda. Jadi dapat disimpulkan F21 itu sama dengan F12. Nah, kita masukkan F21. Di sini F21 kita bisa tuliskan jadi F21 sama dengan 110 dikurang 10A. Ya enggak? Di sini. Jadi F21 pindah ke sebelah agar positif, dan 10A pindah ke sini. Jadi 110 dikurang 10A. Kemudian F12 tetap aja, yang pindah adalah 60. 15A tambah 60. Oke. Kita tulis F21. F21 adalah 110 dikurang 10A sama dengan 15A
ditambah 60. Tambah 60 seperti itu. Yang komponen A kita satukan di sebelah kanan, yang komponen bilangan biasa di sebelah kiri. Jadi sini min 10A dikurang 15A sama dengan 60 dikurang 100, atau minus 25A sama dengan minus 110 ya, berarti 50 minus 50. Nah, jadi A sama dengan minus 50 per minus 25. Jadi A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Gitu. Oke, mudah bukan teman-teman? Kita bakal lanjut ke soal yang selanjutnya.